Ya, kalau berbuat jahat tetap aku bertanggung jawab. Halo, walaupun aku melakukan yang tidak roh kehendaki, tubuh alamnya tetap bertanggung jawab dan roh juga kelak bertanggung jawab. Lalu gimana Pak? Ya iya, karena itu adalah aku harus bisa menguasai diriku. Jangan mau dikuasai oleh kegelapan. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Shalom saudaraku yang terkasih, kita jumpa lagi untuk membahas hal-hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Amin. Tapi kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian terlebih dahulu. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu. Mengusir roh-roh jahat dari diri manusia. Wow. Saudaraku yang kekasih, kita akan membahas sesuatu yang boleh jadi ada di dalam diri kita, atau sudah keluar, sudah diusir, atau masih ada. Itu masalah. Beberapa hari yang lalu, minggu lalu kayaknya, ya, seorang yang berprofesi sebagai supir mengusir roh-roh jahat dari dalam diri seorang emak-emak yang kerasukan setan. Sudah beberapa orang pintar, tanda kutip, tak sanggup mengusir roh-roh jahat yang mengamuk melalui perempuan setengah baya itu. Supir tersebut kasihan melihatnya dan berdoa tumpang tangan, megang kepalanya, lalu si yang ibu emak-emak yang kerasukan ini kemudian berhenti mengamuk dan tenang. Orang yang menyaksikan pada kagum dan bertanya, karena sehari-hari anak muda ini pendiam, selain pendiam sudah bertahun-tahun kerja di situ, sering direndahkan, sering dibully. Ya maklum lah, juga
supir itu mengangkut barang-barang sendiri juga, barang-barang yang kantor yang ditugaskan. Dia menjawab, yang mengusir setan-setan itu Tuhan, bukan saya. Saudaraku yang kekasih, bagus. Setiap pengikut Kristus, siapapun dia, apapun profesinya, ya, dapat ditugaskan Tuhan untuk melayani atau kerja ilahi seperti yang dilakukan anak muda yang berprofesi jasmania sebagai supir seperti kisah nyata tadi. Apa yang sesungguhnya terjadi? Seperti yang sudah kita bahas dalam minggu lalu tentang roh-roh jahat yang tinggal dalam diri manusia berdosa, tidak berarti hanya orang-orang yang kerasukan. Kebanyakan orang-orang yang kerasukan lah, ono setannya, ada setannya. Betul. Tetapi orang nggak kerasukan pun bisa terjadi, atau banyak yang memiliki setan, memiliki roh-roh jahat, selama dia masih berdosa dan berkejahatan. Ya, ada dosa, ada jahat. Saudaraku yang kekasih, tidak semua orang, sekali lagi, tidak semua orang kerasukan doang, orang gila doang yang memiliki roh-roh jahat dalam dirinya. Ya, saudaraku yang kekasih, setiap orang berdosa. Sekali lagi, setiap orang berdosa. Bahkan yang sedang berada dalam bait Allah. Jadi jangan saudara pikir ada berada dalam dari bait Allah, aman, roh jahatnya tidak tinggal. Salah. Lukas 4 ayat 33 sampai 37. Lukas 4 ayat 33 sampai 37. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Yes, iblis roh jahat bilang, engkau yang kudus dari Allah. Lanjut. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Saudaraku yang kekasih, di dalam bait Allah pun bisa terjadi. Ya kan? Karena bait Allah adalah tempat, bukan Allah yang tinggal. Ya kan? Kalau seseorang memiliki Allah yang tinggal dalam diri sendiri, maka roh jahat nggak akan tinggal, nggak akan bisa memasukinya. Saudaraku yang kekasih, kekeliruan tanda kutip kedua adalah ketika orang-orang yang sekali lagi mengekspresi yang entrance, itulah yang memiliki roh jahat yang tiba-tiba masuk. Salah. Roh jahat itu ada tinggal dalam diri orang itu. Kadang-kadang mengekspresikan dalam bentuk entrance atau kerasukan, dan ada yang tidak. Jadi yang tidak kadang-kadang seakan-akan nggak ada roh jahat dalam diri saya. Kenapa? Karena nggak pernah kok saya apa yang disebut sebagai kerasukan apalagi. Saudaraku yang kekasih, manusia yang berdosa memiliki roh-roh jahat yang tinggal dalam dirinya, baik ekspresif maupun tidak ekspresif. Ekspresif bisa bentuk entrance, bisa berbentuk kelakuan jahat, bisa berbentuk orangnya seakan-akan baik. Tetapi sesungguhnya Roma 7 ayat 14 sampai 24. Perhatikan baik-baik. Roma 7 ayat 14 sampai 24. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Yes.
Hukum Taurat yang manapun, religi yang manapun, bagus pasti. Tetapi manusianya terjual, apa tadi? Tetapi aku bersifat daging, Aku bersifat daging manusianya. terjual di bawah kuasa dosa. Terjual di bawah kuasa dosa. Sehingga Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Rohku tidak menginginkan demikian. Karena bukan apa yang aku kehendaki, yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Bisa terjadi yang rohnya sendiri membenci, tetapi dilakukannya juga. Lanjut. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat baik, jangan berzina dan seterusnya. Lanjut. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Dosa yang ada di dalam aku. Kata dosa menunjukkan ada kuasa dosa, ada roh-roh jahat yang menggembalakan tanda kutip, yang menyetir tanda kutip si manusia. Lanjut. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Yes, menjadi aku yang sebagai manusia, kalau lagi mau berbuat baik nggak bisa, nggak mampu, nggak jadi. Jadi lalu kita berkata, manusiawi kok. Yaitu yang terjadi, tidak pengen berbuat baik, tetapi yang dilakukan malah sebaliknya. Lanjut. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, Ada kehendak untuk berbuat baik. Lanjut. tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Yes, lanjut. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, Itu dia yang terjadi pada manusia yang berdosa, pada manusia yang memiliki roh-roh jahat dalam dirinya. melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Itu dia. Kerap kali demikian. Ya, tetapi tetap harus dipertanggungjawabkan. Kenapa? Kenapa aku mau dikerjain? Kenapa aku mau diperlakukan oleh roh-roh jahat dalam diriku? Itu merupakan apa yang disebut sebagai pertanggungan jawab seorang penjahat yang ada di samping kanan Tuhan Yesus. Ya, kemudian berkata kepada Yesus, kepada manusia penjahat temannya yang di sampingnya. Lukas berapa itu? 20 ayat 40 atau 23? Coba ini kan. Lukas 23 ayat 40. Tetapi yang seorang menegur dia, Yes. katanya, tidakkah engkau takut, Tidakkah engkau takut? juga tidak kepada Allah, Yes, tidak kepada Allah. Itu penjahat loh ya. sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, Kita memang selayaknya dihukum. sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Yes, kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetap aja. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudaraku yang kekasih, ya, kalau berbuat jahat tetap aku bertanggung jawab. Halo. Walaupun aku melakukan yang tidak roh kehendaki, tubuh alamiah tetap bertanggung jawab dan roh juga kelak bertanggung jawab. Lalu gimana Pak? Ya iya, karena itu adalah aku harus bisa menguasai diriku. Jangan mau dikuasain oleh kegelapan. Saudaraku yang kekasih, jangan juga menyalahkan iblis. Iblis yang, aku bertanggung jawab. Jangan juga menyalahkan Allah.
Allah tidak pernah menyuruh berbuat jahat, Allah tidak pernah mendikte berbuat jahat. Maka orang ini tidak bersalah. Ya, si orang penjahat itu bilang, orang ini Yesus. Rohnya mengatakan Yesus nggak bersalah. Tuhan nggak bersalah. Saudaraku yang kekasih, dan atau mengiring menawarkan keinginan duniawi kepada si manusia. Kita perdalam lagi, Yakobus 1 ayat 14-15. Kita perdalam lagi. Yakobus 1 Teknisnya adalah ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Iblis, roh-roh jahat itu memikat. Menyeret itu mata kita yang ke sana. Kalau ada godaan di sana lalu mata kita tetap nggak ke sana, nggak terseret, ya nggak dosa. Tapi kalau mata kita terseret, ngelihat dan kemudian lanjut. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Ya, kalau sudah dilaksanakan melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, Kalau kemudian dilakukan melanggar hukum Taurat, itu namanya, lanjut, ia melahirkan maut. melahirkan maut. You know, kalau itu yang terjadi, semakin orang itu berdosa, semakin maut menguasai dirinya. Itu saudaraku yang kekasih, semakin banyak roh-roh jahat masuk, punya hak untuk tinggal dalam diri si manusia. Nah, itu yang terjadi saudaraku. Lalu apalagi yang dikerjakan oleh roh-roh jahat? Roh-roh jahat itu akan melakukan kerja rutin setiap saat. Tidak peduli kita tidur atau melek. Kenapa roh-roh jahat itu nggak perlu tidur, orang itu roh. Ya kan, kita yang punya tubuh alamiah melek. Roh-roh jahat atau tidur. Roh-roh jahat nggak perlu tidur. Maka apa yang dikerjakan setiap saat ini yang harus dicatat? Yakni melakukan kerja rutin maut atau kerja maut rutin, yaitu apa yang disebut mereka melakukan menetaskan ular beludak. 1, 2, menenun sarang laba-laba. Yesaya 59 ayat 5-8. Yesaya 59 ayat 5-8. Mereka menetaskan telur ular beludak Terus dan menenun sarang laba-laba. Siapa yang makan dari telurnya itu akan mati. Dan apabila sebutir ditekan pecah, keluarlah seekor ular beludak. Sarang yang ditenun itu tidak dapat dipergunakan sebagai pakaian, dan buatan mereka itu tidak dapat dipakai sebagai kain. yes, pakaian yang dipakai oleh orang yang memiliki roh-roh jahat itu akan memiliki karakter buruk. Memiliki kenajisan-kenajisan yang diukir atau diapakan tadi? Ditenun. Meminumkan absintus. Merencanakan, roh-roh jahat itu merencanakan supaya telur ular beludak yang menetas itu mati orang itu. Merencanakan nasib buruk, kematian bagi si manusia yang ditinggalinya. Dan atau saudaraku yang kekasih, atau roh-roh jahat itu melihat potensi maut pada diri si manusia, bahwa orang ini bisa menjadi pegawainya iblis, bisa menjadi pengikut iblis, bisa memberitakan maut kepada manusia yang lain. Enak sampai orang, enak lah ya. Enak tenan jadi koruptor. Ya, makan enak, keluar negeri, keluar dunia. Saudaraku yang kekasih,
mereka memberitakan. Tidak hanya koruptor, banyak. Ya, wah, saya tidak mempan dibacok. Orang pada pengen. Wih, enak ya dibacok, nggak apa-apa ya. Saudaraku yang kekasih, itu namanya dimasukkan ke zona nyaman. Memiliki kuasa dan kemuliaan duniawi. Ya, jadi seakan-akan nasibnya baik kalau menurut kacamata jasmania. Nasibnya baik. Tapi kalau nggak ada kacamata ilahi, kasihan. Kenapa kasihan? Kasihan karena rohnya mati, dipenjara di kerajaan maut. Ya, kemudian kalau meningha, si manusia meningha, maka rohnya akan masuk ke alam maut. Kemungkinan besar kalau penghakiman kelak pasca kiamat akan masuk bersama roh-roh jahat yang menjadi bosnya tadi, menjadi karena sudah memberikan fasilitas, yakni tadi kemuliaan dunia dan kuasa dunia. Ya, maka saudaraku yang kekasih, maka alam maut menunggu rohnya. Neraka kekal juga menanti untuk rohnya diam di sana bersama roh-roh jahat dan iblis yang akan kelak masuk di sana. Kiat mengusir roh-roh jahat dari diri si manusia. Tentu ada hal yang utama. Yang pertama, mau gak orangnya? Apalagi mau gak orangnya, roh-roh jahatnya diusir dari dirinya, dikeluarkan dari dirinya. Lalu kalau manusianya kemudiannya masuk ke zona nyaman, saya pakai zona nyaman atau kerajaan dunia, merasa nasibnya baik, maka sulit untuk roh-roh jahatnya diusir. Lukas 4 ayat 5-7. Lukas 4 ayat 5-7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki, kemuliaan dunia dan kuasa dunia. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Yes, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan kuberikan kepadamu. Cara menyembahnya gimana? Bukan begini. Menyembahnya adalah keinginannya diseret, kemudian menjadi dosa, keinginan duniawi. Jadi diiming-iming, diiming-iming, kemudian orangnya menengok ke dalam iming-iming itu, lalu tertarik, lalu masuk ke dalamnya, jadilah dia hutang maut. Adakah yang kedua? Adakah si manusia percaya? Ini masalah. Dan datang kepada yang awal, yang akhir, yang hidup. Wahyu 1 ayat 17-18. Wahyu 1 ayat 17-18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut. Dan kerajaan maut. Ini satu-satunya makhluk, tanda kutip ya,
yang sesungguhnya adalah tangan kanan Allah sendiri, yang dapat memiliki kunci maut dan kerajaan, dapat mengambil roh manusia yang ada di dalam kerajaan maut, yang dapat mengubah nasib manusia yang dikuasai oleh maut. Perhatikan, sekali lagi, hanya satu yang dapat mengusir roh-roh jahat, yakni Allah sendiri melalui tangan Allah yang awal, yang akhir, dan yang hidup, yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Jadi jangan saudara keliru pada Taurat yang manapun, karena Taurat nggak bisa melakukan hal tersebut. Saudaraku, maka sang yang namanya awal, akhir, yang akhir, dan yang hidup, Roma 8 ayat 1 sampai 2. Roma 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yes. Dan sejak 2000 tahun yang lalu, begitu Yesus menjadi yang awal, yang akhir, dan yang hidup, perhatikan, mendelegasikan wewenang ilahi kepada murid-muridnya. Maka jadikanlah aku seluruh bangsa muridku, karena hanya murid Tuhan yang, Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Murid Tuhan yang, Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku. sama seperti Bapa mengutus aku, sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. yes, Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. yes. Itulah yang kita sebut sebagai lahir baru ilahi, yang dilakukan oleh murid Tuhan, yang dipimpin oleh Roh Kudus, di mana lahir baru ilahi tadi, di mana orang yang mau datang dan percaya kepada Allah, kepada anak Allah, atau tangan Allah, yakni yang awal, yang akhir, dan yang hidup, maka ditugaskanlah kepada murid yang mendapatkan pendelegasian wewenang, yang akan melakukan teknis pelaksanaan mengampuni dosanya, menyucikan dari yang jahat. Ada 7 saudara, tapi saya sebut 5 aja ya. Ada 7 yang dilakukan di dalam lahir baru ilahi. 1, dosanya diampuni, kejahatannya disucikan. Dengan demikian, ya, yang kedua adalah dosa membawa maut, atau apa ya, hutang maut dilunasi. Jadi tadi dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut, maka hutang maut tadi yang pertama apa? Yang pertama dosa dan kejahatan diampuni. Yang kedua tadi hutang maut, sekali lagi hutang maut disucikan. Pak, kalau bayi harus dibawa kepada Tuhan, karena hutang maut keturunan bisa dimiliki oleh bayi yang manapun juga. 3, saudaraku yang kekasih, iblis diusir dari diri orang itu. Roh-roh jahat diusir dari diri orang itu. 4, rohnya si manusia hidup, maka dapat menyembah Allah. Hidup rohnya, dapat menyembah Allah.
dengan rohnya. 5. Disediakan kerajaan Allah. Di mana si manusia, roh si manusia bisa masuk kerajaan Allah sehingga aman. Roh jahatnya juga sudah diusir. Saudaraku yang kekasih, catatan. Perhatikan baik-baik. Makin besar zona nyaman atau kerajaan dunia tadi udah dibaca yang diambil oleh si manusia, maka yang disediakan iblis ya dalam maut dan kerajaan maut tadi, besarnya hutang maut dan akibat mautnya itu akan ditanggung oleh si manusia. Tadi udah dibaca. Akan ditanggung oleh si manusia. Makin besar hutang mautnya, makin berat siksaannya. Oke. Wahyu 18 ayat 5 sampai 8. Saya tetap akan menyampaikan supaya saudara tahu persis kebenarannya. Bukan pendapat ini. Di sini nggak ada pendapat. Bukan menyampaikan pendapat, tetapi kebenaran ilahi. Lanjut. Wahyu 18 ayat 5 sampai 8. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Saudaraku yang kekasih, baik Lucifer lah pun anak buahnya maupun siapapun manusia yang menjadi anak buahnya akan menjadi bertanggung jawab akan dosanya. Kalau nyamannya adalah nilainya 7.000 ya kali 2 14.000 dan seterusnya. Siksaannya saudara, waduh nikmat banget saya semuanya ada, ya itu nanti akan dosanya akan dipertanggungjawabkan 2 kali lipat. Lanjut. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Yes. Ayat selanjutnya dibaca sendiri. Tatkala manusia-manusia yang diletakkan dalam maut zona nyaman tadi tidak berbuah maut. Tidak berbuah maut. Maka dia akan dibunuh. Minggu lalu sudah disampaikan. Yesaya 59 ayat 15a, dia akan dibunuh. Yesaya 59 ayat 15a, dengan demikian kebenaran telah hilang, dan siapa yang menjauhi kejahatan, ia menjadi korban rampasan. Yes, menjauhi kejahatan malah jadi korban rampasan. Yang merampas juga iblis. Bahkan sampai dibunuh, karena di dalam Wahyu 13 ayat 10 dikatakan bahwa mau ditawan atau dibunuh. Udah kita baca ya minggu lalu. Kecuali kalau si manusia sempat bersegera datang dan percaya kepada yang dapat mengusir setan atau roh-roh jahat dari dirinya tadi. Kita udah baca yang awal, yang akhir, dan yang hidup. Dan kemudian melakukan kerja ilahi, ngikut Kristus di dalam kerajaan Allah. Aman. Kalau enggak, ya dibunuh. Ya, saudaraku yang kekasih, sekali lagi, jika Anda tidak membuang habis kenajisan, karakter buruk, dan absintus yang diminum dalam diri saudara, maka saudara tetap menjadi incaran iblis untuk masuk kembali. Walaupun sudah lahir kebaru ilahi tadi, saudara harus kerja ilahi. Kalau enggak, saudara harus berlendotan. Kalau saudara nggak mau kata memegang, berlendotan pada Tuhan. Oke? Berlendotan pada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, maka akan roh jahat kalau tidak saudara beraktivitas ilahi. Saya pakai kata menjadi terang, menjadi garam. Matius 12 ayat 43-45 sebagai penutup. Matius 12 ayat 43 sampai 45.
Apabila roh jahat keluar dari manusia, Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus. ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, roh yang tandus, manusia yang tandus, yang tidak memiliki iman, yang suka datang ke kuburan untuk berdoa, yang menyembah benda-benda yang hatinya berada di harta dan selanjutnya. Itu namanya tandus. Mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Kalau tidak mendapatnya, lalu Ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapi teratur. nggak ada aktivitas ilahi. Lahir baru semuanya udah diusir, penuh diem aja. Lanjut. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. yes. Semua rumusnya Allah Maha Adil. Allah bukanlah memerintahkan roh-roh jahat untuk supaya saudara tertimpa malapetaka dan seterusnya. Kita berlindung pada Dia. Kita berdoa, Bapa di surga, anak-anakmu sudah mendengarkan kebenaran daripada-Mu. Mari Tuhan Kau yang memberkati, memeteraikan kata dan kalimat yang daripadamu, supaya perjalanan hidup anak-anakmu ini boleh berjalan terlindung oleh Tuhan di dalam kerajaan Allah. Dalam nama Yesus Kristus, saya serahkan Engkau yang mendatangkan anak-anakmu melalui kesaksian YouTube ini. Haleluya, amin. Tuhan berkati, shalom.